warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1A ingin membahas tentang uji efektivitas pada antiseptik di unit perinatologi Rumah Sakit Umum Abdul Molek Bandar Lampung. Dengan beranggota kelompok, yang pertama ada Aisyah Alia Haryadi dengan NIM 23110003, Melvi Ayuni dengan NIM 23110005, saya sendiri Anissa Azara dengan NIM 23110007, dan Muhammad Rendi dengan NIM 23110009, dan Nadia Mevita-Sari dengan NIM 23110001. Materi pertama akan dibacakan oleh Aisyah Alia Haryadi. Kepada Aisyah dipersilakan. Baik, selanjutnya ada abstrak. Penelitian ini bertujuan menguji efektivitas antiseptik di unit perinatologi RSU Abdul Molek dengan metode uji coefisien fenol menggunakan bakteri Staphylococcus aureus. Sampel diambil pada Desember 2012 sampai Januari 2013. Hasil menunjukkan povidone iodin antiseptik merek X serta alkohol dalam berbagai wadah. Jerigen botol kapas lebih efektif dibanding fenol dalam membunuh Staphylococcus aureus. Beberapa antiseptik bahkan membunuh bakteri dalam 5 menit, menunjukkan efektivitas yang sangat tinggi. Kesimpulannya, antiseptik yang digunakan selama periode tersebut memiliki efektivitas lebih baik dibandingkan fenol sebagai standar. Selanjutnya ada pendahuluan. Infeksi nosokomial adalah infeksi di rumah sakit yang menyebabkan tingginya angka kematian. WHO melaporkan infeksi ini terjadi pada 8,7% pasien, sementara di Indonesia sekitar 9,8%. Salah satu penyebabnya adalah penurunan efektivitas antiseptik, seperti alkohol akibat penyimpanan yang buruk, yang dapat menyebabkan kontaminasi dan infeksi neonatus di ruang perinatologi rentan terkena infeksi karena sistem imunnya belum sempurna. Penelitian di RS Abdul Muluk dilakukan untuk menguji efektivitas antiseptik yang digunakan di ruang perinatologi. Selanjutnya, metode alat bahan prosedur dibacakan oleh Melvi. Selanjutnya ada metode yang penelitian ini merupakan penelitian deskriptif untuk menguji efektivitas pada antiseptik di unit perinatologi Rumah Sakit Abdul Molek. Sampel pada penelitian ini adalah antiseptik merek X, povidone iodin, dan alkohol yang diambil selama bulan Desember 2012 sampai Januari 2013. Uji efektivitas pada antiseptik tersebut menggunakan tes koefisien fenol dengan bakteri Staphylococcus aureus. Alat dan bahan. Alat terdiri wadah, kapas berisi alkohol, atau 2 wadah, tabung reaksi, pipet, alat sterilisasi, inkubator, lemari flow, mikroskop. Bahannya antiseptik merek X 6 botol, povidone iodin 1 botol, alkohol jaringan 1 jerigen, koloni bakteri Staphylococcus aureus. Selanjutnya, prosedur kerja. Yang pertama, ambil 12 sampel antiseptik dari unit perinatologi RSU Abdul Molek. Kedua, simpan sampel di laboratorium mikrobiologi. Ketiga, lakukan pengenceran antiseptik pada tabung reaksi dengan perbandingan 1:80, 1:100, dan 1:150. Yang keempat, siapkan larutan natrium broth dan natrium agar. Yang kelima, masukkan koloni bakteri Staphylococcus aureus ke dalam natrium broth. Yang keenam, inokulasikan bakteri pada natrium agar. Yang ketujuh, tambahkan antiseptik pada tabung natrium broth. Yang kedelapan, amati kekeruhan larutan pada waktu 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Yang kesembilan, hitung nilai koefisien fenol berdasarkan pengenceran dan waktu yang dibutuhkan untuk pembunuhan bakteri. 10. Bandingkan hasil dengan standar fenol untuk menentukan efektivitas antiseptik. 11. Catat antiseptik yang memiliki efektivitas lebih baik dibandingkan fenol berdasarkan koefisien fenol. 12. Identifikasi antiseptik yang membunuh bakteri lebih cepat dari standar baku fenol. Selanjutnya dibacakan oleh Randy. Baik, terima kasih. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 5 dari 6 sampel antiseptik bermerek X memiliki nilai koefisien fenol sebesar 1,875.
yang berarti lebih efektif dalam membunuh bakteri dibandingkan fenol. Namun, pada sampel kedua, uji koefisien fenol tidak dapat dihitung karena sampel tersebut membunuh bakteri dalam waktu kurang dari 5 menit. Ini menunjukkan bahwa sampel kedua memiliki efektivitas yang sangat tinggi. Povidone iodin yang digunakan di unit perinatologi juga menunjukkan efektivitas tinggi, di mana bakteri sudah mati dalam waktu 5 menit, sehingga perhitungan nilai koefisien fenol tidak dapat dilakukan. Temuan ini menunjukkan bahwa povidone iodin sangat efektif dalam membunuh bakteri. Pada keterangan tabel ini, sampel 1-6 merupakan sampel antiseptik bermerek X, AJ merupakan alkohol jerigen, AB alkohol botol, sedangkan AC alkohol pada wadah bercampur kapas, POV merupakan povidone iodin. Kemudian pada tabel 2 juga sama, sampel 1-6 juga sampel antiseptik bermerek X, AJ alkohol jerigen, AB alkohol botol, AC alkohol pada wadah bercampur kapas, POV povidone iodin. Nah, pada tabel 3 merupakan nilai koefisien fenol. Pada fenol 5%, koefisien fenol tidak dapat dihitung. Interpretasinya standar baku. Pada S1 sampai S6, yang berbeda cuma di S2, yaitu koefisien fenolnya tidak dapat dihitung. Lebih efektif dibandingkan dengan standar baku fenol. Kemudian pada sampel AJ tidak dapat dihitung, namun interpretasinya lebih efektif dibandingkan dengan standar baku fenol. Pada sampel AB1, AB2, koefisien fenolnya 1,875, interpretasinya lebih efektif dibandingkan fenol dengan standar baku fenol. Sementara itu, alkohol yang digunakan di unit ini berasal dari jerigen AJ dan kemudian dituangkan ke dalam botol AB1 dan AB2, serta digunakan bersama kapas dalam wadah AC1 dan AC2. Alkohol dari jerigen, botol kedua, dan kapas dalam wadah kedua dapat membunuh bakteri dalam waktu 5 menit, menunjukkan efektivitas yang lebih baik dibandingkan fenol, sedangkan botol pertama AB1 dan kapas dalam waktu pertama AC1 memiliki nilai koefisien fenol 1,875 yang juga menunjukkan efektivitas yang baik dalam membunuh bakteri. Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar sampel antiseptik yang diuji memiliki efektivitas yang lebih tinggi dalam membunuh bakteri dibandingkan fenol. Hal ini penting untuk memastikan kebersihan dan keamanan di lingkungan perinatologi, terutama dalam perawatan bayi yang memerlukan tingkat sterilisasi yang tinggi. Selanjutnya pembahasan yang akan disampaikan oleh Nadia Mevitasari. Yaitu selanjutnya pembahasan. Penelitian menunjukkan bahwa antiseptik merek X lebih efektif dibandingkan fenol dalam membunuh bakteri. Efektivitas ini mendukung oleh Panlens pada 2002 yang menyatakan bahwa hand sanitizer dengan kandungan etanol bekerja baik dalam membunuh bakteri. Pendapat serupa dikemukakan oleh Adhoni DKK pada tahun 2004 dan Hernandez DKK pada tahun 2004 yang menyebutkan bahwa hand sanitizer berbasis alkohol lebih efektif dibandingkan sabun antibakteri dan sabun cair. Antiseptik merek X mengandung beberapa bahan aktif seperti etanol, ipropanol, bisoprolol, allotin, dan dexpanthehenol. Etanol dan ipropanol adalah alkohol yang umum digunakan sebagai antiseptik, sementara bisoprolol berfungsi sebagai antiinflamasi. Dexpanthehenol dapat mengurangi gatal dan nyeri serta memiliki efek anti-anjing. Allantoin berfungsi menstimulasi pertumbuhan sel dan mempercepat regenerasi jaringan, serta sering digunakan dalam hand sanitizer karena bersifat non-toksik dan efektif pada konsentrasi rendah. Meski umumnya aman digunakan antiseptik, ini tetap dapat menimbulkan reaksi alergi pada kulit. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa povidone iodin lebih efektif membunuh Staphylococcus aureus dibandingkan fenol. Mukti pada 2006 menyebutkan bahwa disinfektan turunan halogen memiliki koefisien fenol tinggi, sehingga lebih efektif membunuh Staphylococcus aureus dan Streptococcus typhi. Povidone iodin banyak digunakan untuk membersihkan luka karena toksitasnya rendah.
tetapi dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan iritasi kulit dan reaksi alergi. Selain itu, alkohol dalam berbagai bentuk seperti etanol, propanol, dan isopropanol banyak digunakan sebagai antiseptik kulit. Isopropanol dengan konsentrasinya 89,5% dinilai paling efektif membunuh bakteri Aureps pada Red Cell 2009. Alkohol memiliki keunggulan karena stabil, mudah terurai, dan tidak merusak material. Tetapi penggunaannya pada luka terbuka tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan rasa terbakar. Efek samping umum dari penggunaan alkohol adalah kulit kering, sehingga perlu diperhatikan penggunaannya agar tidak menimbulkan iritasi atau alergi. Baik, itu selanjutnya ada kesimpulan. Antiseptik yang digunakan selama bulan Desember pada tahun 2012 sampai Januari 2013 memiliki aktivitas lebih baik dibandingkan dengan standar baku fenol. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.